salam dulu. Jadi saya selaku Viko ini eh, driver itu harus dikasih pembekalan, Pak. Pembekalan apa itu yang namanya super driver skill ya. Iya, Pak. Nah, ini yang isinya itu standar operasional dalam berkendara. Ini Pak sih. Nah, di sini kelihatan Pak untuk materinya Pak. Yang Ini kelihatan. ya. Oke, oke. Nah, di sini semua driver itu dikasih pembekalan apa itu yang namanya super driver skill, Pak. Ini isinya itu standar operasional dalam berkendara dengan tujuan keselamatan driver, Pak. Ya. Ya. Ini lanjut di gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua, Pak. Daily inspection cool diesel. Nah, daily inspection cool diesel itu unit yang dibawa Pak Norbertus itu jangan lupa itu bahwasanya unit tersebut berbahan bakar solar, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, di situ berbahan bakar solar bila mana dari operasional itu menyarankan misal solarnya itu langka, nah itu bisa diisi tergantung persetujuan dari operasional ya, Pak ya. Diisi untuk dexlet seperti itu, Pak. Terus lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan. Itu apa yang namanya metode pengecekan kendaraan? Balok, itu mudah diingat ya Pak. Balok. Nah, jadi mulai dari bodi dan ban. Sebelum berangkat, ceklah terlebih dahulu bodi dan ban unit yang mau dikendarai Pak. Takutnya kita lupa pertama ngecek bodi dulu, ternyata ada kerusakan setelah nyampe DC kembali ketahuan kerusakan bahwasanya Pak Norberto tidak mengecek, jadi itu nanti bisa berakibat dibebankan ke Pak Norberto. Jadi sebelum berangkat cek terlebih dahulu bodinya ya Pak. Bila mana ada kerusakan di sebelum berangkat itu kan pasti akan ketahuan ya Pak. Terus lanjut di gambar yang dari B, ban ya Pak M, bodi dan ban. Ban itu cek tebal tipisnya ban dan cek ban serep juga Pak. Nah, itu ban serep kan sering mudah hilang ya Pak. Jadi cek ban serep tersebut agar ketahuan ada dan tidaknya sebelum kita berangkat. Terus air radiator itu periksa setiap hari, tapi yang periksa pertama kali itu kan dilihat dari indikator mesin nih Pak. Kalau overhead itu berarti air radiatornya itu berkurang. Namun kalau misal ragu bisa dibuka kabinnya ataupun dicek dari air wiper maupun air yang apa itu yang untuk wiper atau pembersih kaca itu Pak ya. Lanjut di gambar yang apa dari huruf L listrik Pak. Periksa lampu-lampu, periksa sambungan aki dan periksa air aki. Itu periksa sambungan aki itu sebelum kita melakukan penghidupan mesin, Pak. Nah, kalau kita tidak meriksa pertama dari sambungan aki itu takutnya terjadi ngefoam Pak kalau longgar. Ya, itu berakibat nanti timahnya tersebut menjadi leleh Pak. Jadi periksalah air sambungan tersebut dan lampu-lampu. Karena lampu tersebut itu sangat bermanfaat ketika kita di jalan. Kalau kita lampunya mati sebelum berangkat itu langsung segera diganti Pak ya, diajukan. Terus untuk oli, periksa tetesan atau kebocoran di bawah kendaraan. Level oli mesin, level oli gardan dan level oli rem. Itu oli selalu periksa Pak. Untuk pergantian kalau di sini itu penambahan di angka 5.000. Kalau pergantian itu di angka 10.000 km. Untuk kelengkapan dan kertas sebelum berangkat kerja Pak, itu ketika Pak Norbertus mau berangkat periksa terlebih dahulu SIM kendaraan Pak. SIM Pak Norbertus itu jangan sampai lupa. Handphone juga jangan sampai lupa.
data diri itu selalu di bawah ya Pak. Ketika kita di jalan itu sangat dibutuhkan ketika ada pemeriksaan nih Pak. Dari metode balok ini kan setiap hari harus seperti itu Pak Nobriantus ya, untuk SOP kita waktu berkendara. Lanjut di defensive driving, lanjut gambar ketiga, defensive driving. Ada tulisan saya peduli keselamatan, itu pedoman semua driver itu harus peduli keselamatan. Karena apa Pak? Ada keluarga yang menunggu di rumah. Nah, lanjut di gambar yang selanjutnya, defensive driving. Arti dari defensive driving adalah perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Dengan tujuan defensive driving itu tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety. Jadi metode safety itu ya tadi Pak, pengecekan kendaraan sebelum berangkat. Metode balok tersebut itulah metode safety. Jadi tujuannya ya jangan sampai kecelakaan gitu Pak ya. Karena kecelakaan tersebut penghasilan kita 1 bulan bahkan 1 tahun pun itu tidak akan cukup menutupi tuntutan-tuntutan yang ada Pak. Jadi selalulah gunakan metode safety saat berkendara. Terus dari potensi kecelakaan, itu ada yang pertama, gambar pertama, tanjakan maupun turunan. Nah, itu metode safety-nya itu apa Pak? Tadi sebelum berangkat mengecek rem terlebih dahulu Pak. Ini biar tidak terjadi blong saat di jalan. Nah, itu metode safety-nya tersebut tadi ya, sebelum berangkat mengecekkan rem. Lanjut di gambar yang kedua, ada ibu-ibu lighting kanan, dia berbelok ke kiri, lighting kiri, ibu-ibu tersebut berbelok ke kanan. Itu sering menjumpai apa tidak Pak? Sering itu Pak. Oh ya, itu jadi metode safety-nya atau apa Pak? Selalulah awasi kondisi sekitar. Nah, kita kalau awas kondisi sekitar ya kemungkinan besar terhindar dari ibu-ibu tersebut Pak, yang belok kanan lightingnya ke kiri. Iya Pak. Lanjut di gambar yang ketiga ini Pak. Ada pertigaan. Ada pengendara yang dari jalur utama, Pak Norbertus bukan dari jalur utama. Jadi metode safety-nya itu dahulukanlah jalur yang utama Pak. Jadi jangan mendahului sebelum jalur utama tersebut, pengendara jalur utama tersebut itu lewat. Nah, lanjut di gambar yang keempat, ada truk bermuatan lebih. Nah, seperti truk membawa bahan tambang seperti batu, terus bahan hasil panen seperti truk membawa hasil panen, itu kita harus metode safety-nya itu selalu jaga jarak. Nah, karena apa Pak? Takutnya muatan tersebut itu jatuh, kita tidak bisa melakukan manuver untuk menghindar. Namun kalau kita melakukan manuver, selalulah awasi kondisi sekitar, ya Pak. Jadi kalau menghindar tersebut, kalau ada kesempatan kita dahului mobil tersebut Pak, agar terhindar dari tiba-tiba barang yang jatuh. Namun dilihat kondisinya ya Pak ya. Terus untuk gambar yang kelima, ada bapak-bapak mendahului dari sebelah kanan maupun sebelah kiri, sebelah kanan, tiba-tiba dia langsung berbelok. Nah, ini metode safety-nya selalu awasi kondisi sekitar, jaga jarak aman nih Pak. Oke, lanjut di gambar yang kelima, 5 langkah dasar defensive driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman atau zona mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, dan hindari distraksi. Jadi hindari distraksi itu kita menoleh sebelah kiri ataupun menggunakan handphone, itu termasuk distraksi ya Pak. Gangguan kita fokus ke depan itu namanya distraksi Pak. Nah, jadi terus pahami dinamika kendaraan, mulai dari panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan. Nah, dan sampai ke 9 jarak sumbu roda kendaraan.
Jadi panjang kendaraan sering dari driver itu lupa, sehingga waktu memundurkan mobil itu nabrak tembok ataupun nabrak kendaraan yang ada di belakang, ya Pak. Itulah harus paham Pak Norbertus mulai dari kendaraan, panjang kendaraan, lebar kendaraan. Ketika yang sering di tempat parkir, yaitu driver lupa lebar kendaraan sehingga menyenggol kanan maupun kiri dari mobil yang dibawa. Dari tinggi kendaraan, nah, ini sering juga Pak terjadi tinggi kendaraan itu lupa drivernya. Ya, saat mendahului dari sebelah kiri waktu di jalan, ternyata box mobil tersebut nyangkut di pohon. Nah, itu harus paham Pak Norbertus ya. Nyangkut di pohon, nyangkut di portal. Nah, itu harus paham tinggi kendaraan. Dan untuk yang di poin kelima, bobot max muatan kendaraan, Pak Norbertus harus hafal sebelum berangkat. Apakah muatannya tersebut itu berat ataupun tidak. Jadi kalau berat berarti saat bermanuver berbelok ke kanan maupun ke kiri harus paham bobot max muatan kendaraan agar terhindar dari yang namanya mobil tersebut itu gelempang ya Pak, bahasa roboh itu Pak. Ya Pak. Oke. Jadi harus seperti itu Pak ya. Selalu